Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraina Abni Abdullah, mahasiswa jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan melakukan penyuluhan singkat mengenai edukasi nutrisi dibuat untuk memenuhi OSC Edukasi Nutrisi mata kuliah Keperawatan Keluarga. Nah, berbicara tentang edukasi nutrisi adalah tindakan keperawatan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan atau informasi kepada klien, keluarga, dan komunitas terkait cara meningkatkan dan memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari, khususnya pada orang yang memiliki gangguan kesehatan. Nutrisi diberikan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memberikan edukasi nutrisi. Yang kedua, untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam memberikan edukasi nutrisi. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemberian edukasi nutrisi. Klien, keluarga, dan komunitas sendiri, tujuan dari edukasi nutrisi ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan klien, keluarga, dan komunitas terkait nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan masalah kesehatan. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan klien, keluarga, dan komunitas terkait tujuan dari konsumsi nutrisi sesuai dengan masalah kesehatan. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keterampilan klien, keluarga, dan komunitas dalam mendemonstrasikan edukasi nutrisi yang telah diberikan. Sekarang kita masuk ke prosedur. Tahap pertama pada prosedur adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah kebutuhan nutrisi sesuai dengan masalah kesehatannya. Dalam hal ini saya mengambil masalah kesehatan yang berkaitan dengan virus corona atau COVID-19. Yang kedua adalah mempersiapkan materi edukasi yang akan diberikan nantinya. Yang ketiga adalah mempersiapkan media yang akan digunakan. Dalam hal ini saya menggunakan video dan book model. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi jadwal atau waktu yang sesuai untuk melakukan edukasi nutrisi. Selanjutnya adalah tahap kerja atau pelaksanaan. Hal pertama yang dilakukan pada tahap kerja atau pelaksanaan adalah melakukan observasi atau pemeriksaan terkait status gizi dari klien. Apakah dia kurus, normal, gemuk, atau obesitas, dengan cara melakukan pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atau lingkar perut, dan melakukan penghitungan indeks pemeriksaan terkait status alergi, program diet yang pernah atau saat ini dijalani, kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi atau gizi yang ditinjau dari segi kesehatan, dan kemampuan pemenuhan nutrisi atau gizi dari klien. Yang kedua adalah mengidentifikasi kemampuan klien dalam menerima edukasi. Yang ketiga adalah menjelaskan kepada klien, keluarga, atau komunitas terkait materi edukasi nutrisi yang telah disiapkan. Berikut video penyuluhan singkat yang telah saya lakukan pada sebuah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ibu dan adik yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan penyuluhan yang akan saya berikan. Saya Nuraina Abni Abdullah. Saya mahasiswa keperawatan dari UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai gizi yang benar atau gizi yang seimbang pada masa atau situasi seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, sebelumnya mungkin ibu dan adik sudah sering dengar di televisi kah, atau di handphone, atau di tetangga-tetangga tentang apa-apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan atau resiko terkenanya virus corona. Mungkin sering dengar Jaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun. ya, itu semua adalah rekomendasi yang diberikan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, selain itu WHO juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang konsumsi makanan yang bergizi, apa yang terlintas di pikiran ibu dan adik tentang makanan-makanan yang bergizi? Apa-apa saja itu? Telur, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, benar sekali. Itu semua adalah jenis-jenis dari makanan yang bergizi. Nah, perlu kita ketahui dulu, mungkin sering dengar 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti dengan pedoman gizi seimbang. Nah,
apa sih itu pedoman gizi seimbang? Di sini saya mau memperlihatkan video kepada adik dan ibu tentang gizi seimbang untuk menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik dan ibu. Nih. Apa gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna? Pada tahun 1990, 4 sehat 5 sempurna telah diganti oleh pedoman gizi seimbang. Lalu, bagaimana pedoman gizi seimbang itu? Hal pertama ialah mengonsumsi beragam makanan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Di antaranya makanan harus mengandung zat tenaga, yaitu sumber karbohidrat yang terdapat pada makanan pokok. Zat pengatur seperti vitamin dan mineral yang terdapat pada buah dan sayur. Yang terakhir ialah zat pembangun yang mengandung protein, yaitu protein nabati dan hewani. Batasi konsumsi gula, garam, dan minyak agar terhindar dari diabetes, hipertensi, stroke, dan jantung. Minum air yang cukup, yaitu minimal 8 gelas atau sama dengan 2 liter per hari, karena kebutuhan tubuh paling besar ialah kebutuhan air. Selain mengkonsumsi beragam makanan, juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat. Di antaranya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, istirahat yang cukup, dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Kita juga harus memantau berat badan dan batas normal agar terhindar dari obesitas dan gizi buruk. Oleh karena itu, mari terapkan pedoman gizi seimbang untuk sehari-hari. Video mengenai gizi seimbang yang bisa saya tampilkan. Apa hubungannya gizi seimbang dengan virus corona itu, Nak? Nah, begini Bu, di dalam tubuh kita itu ada sistem pertahanan tubuh, di mana kerja dari sistem pertahanan tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu salah satu yang memengaruhinya adalah nutrisi atau gizi. Jadi, ketika asupan gizi yang masuk itu sesuai, artinya dia seimbang, kan seimbang tadi adalah tidak lebih dan tidak kurang, tapi sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka kerja dari sistem pertahanan tubuh kita itu juga akan semakin bagus untuk menghalangi dari penyakit atau virus yang akan masuk. Seperti itu. Jadi porsi makanan yang sesuai untuk gizi seimbang itu seperti apa, Kak? Nah, di sini saya akan memperlihatkan tentang dalam gizi seimbang itu dikenal isi piringku. Nah, yang seperti ini. Jadi apa itu isi piringku? Nah, Ibu, isi piringku itu adalah panduan seberapa banyak porsi makanan dalam satu piring yang sesuai dengan gizi seimbang. Nah, dalam satu piring itu yang sesuai dengan gizi seimbang adalah setengah dari piring itu berisi makanan utama dan lauk. Kemudian setengahnya lagi adalah sayur dan buah-buahan. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah isi piringku. Jadi Kak, sayuran dan buah-buahan apa sih yang sesuai buat pandemi corona yang sekarang ini? Oh, yang untuk dikonsumsi. Ya. Nah, tadi kan kalau di video dia sudah menjelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Nah, kalau untuk sayur-sayuran atau buah-buahan apa saja, nah untuk buah-buahannya itu kita diharuskan mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi vitamin C seperti jeruk, pepaya, buah naga, semangka, itu semua bisa dikonsumsi. Nah, kalau untuk sayurannya sendiri itu kita bisa konsumsi brokoli atau bayam, karena kalau brokoli sendiri dia itu tinggi vitamin A, vitamin E. Nah, kalau untuk bayam sendiri dia tinggi vitamin C. Nah, semua sayuran dan buah-buahan yang saya sebutkan tadi itu sangat bermanfaat dalam menjaga atau meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita di masa corona seperti sekarang ini. Seperti itu. Apa ada sudah mengerti? Apa masih ada yang ingin ditanyakan oleh ibu dan adik mengenai gizi atau gizi yang tepat? Sudah paham. Jadi ibu dan adik sudah paham? Alhamdulillah sudah. Ya, jadi mungkin hanya itu penyuluhan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. video penyuluhan singkat tentang edukasi nutrisi pada keluarga. Selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ada 3 evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi struktur. Untuk evaluasi struktur yang dievaluasi adalah terkait dari persiapan edukasi nutrisi itu. Kemudian yang kedua adalah evaluasi proses. Pada evaluasi proses yang dievaluasi adalah terkait pelaksanaan edukasi nutrisi tersebut. Dan yang ketiga adalah evaluasi hasil. Nah, yang dievaluasi di sini adalah terkait dari peningkatan kemampuan yang dicapai oleh klien, keluarga, atau komunitas terkait edukasi nutrisi yang telah diberikan. Perlu diperhatikan dalam pemberian edukasi nutrisi kepada klien, keluarga, dan komunitas. Yang pertama adalah memperhatikan perkembangan jenis kelamin, etnis dan budaya, keyakinan mengenai makanan, pilihan pribadi, praktek keagamaan, gaya hidup, medikasi dan terapi, faktor kesehatan, dan faktor psikologis. Jadi itulah tadi penjelasan dan penyuluhan singkat mengenai edukasi nutrisi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.